Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa, karena segala dosa-dosamu hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutukan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Iya, Sobat Waras, kembali kita kumur-kumur ya tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa dan meninggalkan jejak-jejak yang seharusnya itu menjadi contoh mengenai kesederhanaan, kerendahan hati, mengenai toleransi, dan seharusnya ini juga bisa diteladani oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia, baik oleh ulama, ustadz maupun para pendeta, supaya menjadi pemimpin umat itu, bahkan presiden sekaligus ya, bahkan pejabat-pejabat di tanah air ini. Menjadi pemimpin itu justru harus semakin rendah hati. Menjadi pemimpin itu harus hidup sederhana ya. Jangan hidup dalam kemewahan ya, padahal rakyat yang dipimpin hidupnya menderita. Bagaimana rakyat tidak mau sakit hati, kawan-kawan ya? Pemimpinnya hidup hedon ya, hidup mewah, tapi rakyat hidup menderita. Ini kan mengakibatkan sakit hati bagi rakyat ya. Dan ya, kawan-kawan, jejak Paus ini menurut saya sangat-sangat perlu diteladani oleh semua kalangan. Kerendahan hati, kesederhanaan, tentang berbagi ya. Kalau Anda berlebihan, kalau Anda memiliki banyak harta, jangan Anda makan untuk diri Anda sendiri. Anda perlu ingat juga berbagi untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menurut saya berkat yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya, apapun agama Anda, itu menurut saya itu ajaran yang universal ya. Tetapi kalau ada ajaran agama yang justru mengajarkan untuk membenci orang, untuk membunuh orang, itu pasti ajaran setan ya. Itu pasti ajaran setan, itu pasti agama setan. Tidak mungkin agama dari Tuhan. Kalau agama dari Tuhan itu pasti ya mengajarkan hal-hal yang baik ya, kawan-kawan ya. Ya, dan kali ini kawan-kawan, dalam pidato Paus Fransiskus ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus ini menyesalkan terjadinya konflik akibat intoleransi. Apakah pernyataan Paus ini sekaligus ya menyinggung ya pemerintahan Jokowi? Yang kita tahu dalam pemerintahan Jokowi terjadi banyak aksi-aksi intoleran ya, di mana banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang dilarang untuk beribadah, banyak gereja yang sulit untuk membangun rumah ibadah, bahkan pemuda Katolik ya yang digebukin ketika mereka sedang beribadah, sedang berdoa, dan itu beritanya viral. Apakah ini juga sebenarnya sentilan tipis-tipis ya dari Paus Fransiskus kepada pemerintah Indonesia supaya kaum intoleran di bangsa ini sebaiknya harus segera diatasi? Karena kalau tidak diatasi, ini akan menjadi kehancuran. Dan sudah terbukti ya, kehancuran akibat intoleran terjadi di dunia ini ya, terjadi di dunia. Karena apa? Merasa paling benar, sehingga orang-orang yang dianggapnya kafir, dianggapnya salah, itu mereka hakimi dengan cara mereka sendiri. Itu kan biadab. Itulah yang bikin rusak, kawan-kawan. Anda lihatlah apa yang terjadi ya di negara Timur Tengah ya. Sekte yang satu mengatakan kamilah paling benar ya, yang satu mengatakan kami yang benar, padahal mereka agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, tapi perang-perangan. Nah, itu akibat apa? Intoleransi. Makanya Paus ya, ini informasi lengkapnya akan kita bahas bersama, kawan-kawan. Paus Fransiskus sesalkan ya konflik dan perang di dunia akibat intoleransi. Wah, ini kawan-kawan ya. Dan dimuat ya hari Rabu 4 September 2024, Jakarta, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus menyesalkan konflik
yang saat ini masih terjadi di beberapa negara. Paus Fransiskus menilai konflik itu terjadi karena kurangnya rasa saling menghargai dan intoleransi. Ya mungkin saja Paus sekaligus menyinggung ya kelompok-kelompok barbar yang ada di Indonesia ini yang suka bertindak intoleran ya. Kelompok-kelompok Muslim tentunya yang kita tahu sendiri, oknum-oknum kelompok-kelompok ini suka melakukan kegaduhan ya, apalagi yang mengaku Habib ya, tapi otak mereka begitu jahat dan kotor kawan-kawannya. Awalnya Paus Fransiskus mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dia menyoroti kalimat keadilan sosial yang ada di sila kelima Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Prinsip-prinsip ini dapat disamakan dengan konstruktor ya, pendukung sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun rumah ya. Bukankah kita pasti menyadari bahwa prinsip-prinsip ini sesuai dengan moto kunjungan saya di Indonesia, iman, persaudaraan, bela rasa, kata Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Paus Fransiskus kemudian menyesalkan konflik yang masih terjadi di beberapa negara. Menurutnya konflik itu muncul karena tidak saling menghargai. Sayangnya bagaimanapun kita melihat di dunia saat ini kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menghalangi perkembangan persaudaraan universal di berbagai negara. Kita menyaksikan munculnya konflik-konflik kekerasan yang seringkali adalah akibat kurangnya saling menghargai dan dari keinginan intoleran untuk memaksakan kepentingan sendiri, posisi sendiri, dan narasi histori sepihak, ucapnya. Dengan ya betul ya kawan-kawan ya, narasi sepihak ya, merasa diri sendiri yang paling benar ya. Ya, dengan segala upaya bahwa kalau bahkan hal ini membawa kepada penderitaan tiada akhir bagi seluruh komunitas dan berujung pada peperangan dan banyak pertumpahan darah imbunya. Paus Fransiskus mengungkap penyebab ketegangan muncul di berbagai negara. Ketegangan dan kekerasan ini bisa berakibat masyarakat jadi makin terpinggirkan. Setuju itu ya. Kadang-kadang ketegangan dengan unsur kekerasan timbul dalam negara-negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka. Bahkan dalam hal-hal seharusnya diserahkan kepada otonomi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan, katanya. Terlebih ya, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang mengesankan, terdapat juga kurangnya komitmen sejati yang berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Akibatnya sebagian besar umat terpinggirkan tanpa sarana menjalani hidup yang bermartabat ya, dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh yang memicu konflik-konflik yang marak sambungnya. Ya betul ya kawan-kawan ya, adanya ya intoleran ini dan juga penegakan hukum dari pemerintah juga yang kita lihat sepertinya kurang tegas kepada kaum mayoritas dan minoritas dibiarkan tertindas oleh mayoritas. Ini juga yang mengakibatkan konflik-konflik yang terjadi di dunia ya, dan terlebih khusus di Konoha ya, terlebih khusus juga di Indonesia ini perlu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana aksi-aksi intoleran, bagaimana pemerintah menciptakan undang-undang yang justru itu menjadi konflik di masyarakat. Makanya masyarakat menuntut supaya SKB 2 Menteri itu ya benar-benar dihapus atau diganti atau direvisi ya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Masa orang membangun rumah ibadah kok ribetnya minta ampun ya. Tapi kalau membangun diskotik ya, membangun tempat maksiat itu kok mudah sekali ya. Itulah kawan-kawan ketimpangan-ketimpangan yang memang perlu dievaluasi oleh pemerintah kita. Terima kasih Paus Fransiskus untuk pesan-pesan Anda. Semoga masyarakat Konoha ini semakin cerdas dan waras lagi. Semoga Indonesia ini makin beradab ya, dan menjaga toleransi dengan baik. Dan semoga para pemimpin bangsa ini belajar banyak untuk rendah hati, untuk sederhana, jangan hidup hedon di atas penderitaan masyarakatnya. Salam waras dan support Pavela Channel. Kalian semua luar biasa. God bless you and bye-bye. Salam.